Selanjutnya kita teruskan lagi ke materi mengenai estuari. Nah, apa itu estuari? Jadi estuari adalah daerah pantai semi tertutup yang mempunyai hubungan dengan laut yang dipengaruhi oleh air pasang dari laut. Dan di dalamnya terjadi percampuran antara air laut dan air tawar. Jadi maksudnya di dalam estuari ini itu ada percampuran antara air tawar dari dari daratan dengan air asin atau air yang bersalinitas tinggi yang datang dari laut. Jadi singkatnya, estuari ini adalah tempat pertemuan antara air tawar dengan air laut. Dan dalam bahasa awam, estuari disebut juga sebagai muara. Lalu estuari dapat disebut sebagai daerah peralihan antara habitat laut dan habitat air tawar. Sehingga banyak karakter fisik, kimia, dan biologi yang khas. Karena di wilayah estuari itu adalah perpaduan antara air tawar dan air laut, maka otomatis karakter fisika, kimia, dan biologinya juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik di lautan dan karakteristik di badan air daratan. Ya, badan air daratan itu sungai, danau gitu ya. Dan estuari ini didominasi oleh substrat berlumpur. Dan endapannya kebanyakan bahan organik. Ya tentu bahan organik karena estuari ini adalah bagian terendah dari suatu das, ya, daerah aliran sungai. Otomatis dia membawa substrat-substrat dari daratan. Menumpulah di estuari ini. Kita lihat lagi apa itu estuari. Ya ini sudah saya terangkan ya. Ya di daerah coastal atau daerah pesisir di mana bertemunya air tawar dari sungai dengan air asin dari lautan. Dan di sini, di estuari ini, terjadi percampuran antara kedua masa air ini, masa air tawar dan masa air asin ini. Nah, kemudian ada yang disebut dengan ciri-ciri estuari. Yang pertama adalah perairannya semi tertutup. Jadi maksudnya tertutup itu, dia seperti terlingkupi. Jadi seperti ada benteng. Bentengnya itu apa? Yaitu bagian-bagian daratannya. Kalau terbuka itu ya lautan. Jadi tidak ada benteng ya, benteng tanda kutip ya. Tidak ada wilayah yang menutupinya. Nah kalau estuari ini seperti ada wilayah yang menutup, seperti ada wilayah yang membatasinya. Maka disebut dengan perairan semi tertutup. Lalu kemudian dia adalah bagian dari muara sungai. Iyalah karena estuari adalah bagian akhir dari sungai. Dipengaruhi oleh pasang surut jelas karena di situ ada air laut sehingga pasang surut mempengaruhi daripada estuari. Didominasi substrat berlumpur. Itu kan di video berapa ya diterangkan juga tuh tentang sedimen yang turun dari atas ke bawah. Kaya bahan organik. Nah ini tempat cadangan makanan bagi organisme. Karena dia kaya bahan organik tentu menjadi tempat cadangan bagi organisme. Maksudnya tempat cadangan makanan bagi organisme yang lain. Dan dia berhubungan dengan laut secara langsung. Jadi setelah dari atas, dari pegunungan, masuk dulu ke estuari atau turun ke estuari, terus masuk nanti ke lautan. Dan dia bertemunya air tawar dan air laut. Ini mengenai substrat berlumpur, ya, kemudian bahan organik. Saya kira ini sudah dipelajari lah ya oleh Anda di dalam sedimentologi ya, dalam mata kuliah sedimentologi. Jadi saya tidak akan terlalu dalam tentang hal ini. Berikutnya kita lihat lagi, nah ini adalah bagian-bagian dari estuari. Jadi ada yang disebut dengan upper estuary atau bagian atas dari estuari. Ada yang bagian tengah estuari dan ada yang bagian bawah estuari. Tiap-tiap bagian ini memiliki karakteristik air yang berbeda-beda. Jadi kalau upper ya jelas fresh water atau air tawar masih mendominasi. Tapi sudah ada air pasang yang masuk ke bagian upper ini. Nah di bagian mixing inilah atau di bagian middle ya, di bagian tengah ini terjadi percampuran antara air tawar dengan air asin. Di lower estuary tentunya
seawater atau air laut mendominasi. Di pertemuan keberapa ya yang saya menerangkan tentang tidal bore? Nah, tidal bore itu terjadi di estuari. Jadi ada pasang yang masuk sangat kuat ke sini. Nah, dia menyebabkan adanya tidal bore. Nah, itu terjadi di bagian estuari. Atau kemarin juga di arus pasut, itu juga terjadi di bagian estuari. Berikutnya kita lihat lagi, ya ini nih. Nah, ini adalah stratifikasi salinitas di estuari atau variasi salinitas di estuari. Jadi kalau ke sana ini adalah daratan dan ke sini lautan, maka nilai salinitasnya itu akan semakin tinggi ke lautan tentunya ya. Dan ada stratifikasi seperti ini. Yang bagiannya asin, dia akan selalu berada di bagian bawah. Iyalah, karena dia pasti lebih berat. Lebih berat karena garamnya lebih banyak. Nah, yang freshwater, dia akan berada di bagian atas. Keadaan ini bisa berubah-ubah seiring dengan adanya pasang surut. Jadi saat low tide atau pasang rendah lah ya, atau surut gitu ya, maka nilai salinitasnya akan mengecil di bagian estuarinya. Ya tentu karena dia surut, didesak oleh freshwater ke sini. Jadi pada saat surut, freshwater atau air tawar lebih dominan dibandingkan air laut. Tetapi ketika dia pasangnya tinggi, atau saat pasang lah ya otomatis air salty atau air dengan salinitas tinggi atau air laut, dia akan mendesak daripada air tawar. Jadi walaupun wilayahnya sama, ketika saat high tide atau pasang tertinggi, ya otomatis nilainya akan lebih salty atau salinitasnya akan lebih tinggi pada wilayah ini. Lalu kita lihat lagi klasifikasi estuari berdasarkan keadaan dari salinitasnya atau berdasarkan sirkulasi daripada airnya ya. Yang pertama adalah atau tipe A, yaitu highly stratified atau stratifikasi yang tinggi atau disebut juga sebagai salt wedge estuary. Wedge itu artinya pasak ya. Nah kalau diharfiahkan jadinya apa ya? Ya kita sebut aja lah salt wedge estuary lah ya. Jadi seperti ada pasak atau sesuatu yang mengganjal lah ya. Ada ganjalan di estuarinya. Nih ganjalannya seperti ini maksudnya nih. Jadi salt wedge estuary itu adalah di mana estuari memiliki stratifikasi air lautnya, dia wedge. Wedge itu apa ya? Jadi tetap gitu, tidak terstratifikasi. Nah, di sini ya dia tetap. Jadi ada satu bagian yang seawater-nya atau nilai salinitasnya adalah tidak terstratifikasi. Jadi seperti wedge, seperti pasak gitu di bagian ininya. Salt wedge estuary ini terjadi karena aliran dari river dari sungai itu lebih kuat dibandingkan daripada pasangnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ke sini nih. Nah, jadi salt wedge ini dia terbentuk karena adanya large river input. Nah, sementara tidalnya kecil. Akibatnya seperti ada pemisahan secara vertikal antara freshwater dengan saltwater. Nah, inilah yang disebut dengan wedge-nya atau pasaknya itu atau bajinya itu. Ini contohnya di sungai Mississippi di Amerika. Lalu berikutnya ada yang diklasifikasikan sebagai tipe B. Di tipe B ini terjadi percampuran sebagian atau partially ya. Dan terjadi stratifikasi yang moderately atau menengah lah ya. Nah, ini kan bisa dilihat nih dibandingkan yang salt wedge. Kalau salt wedge itu kan ada wedge di sininya, saltnya itu. Seperti ada baji, seperti ada patokan, seperti ada tanggul daripada salinitasnya. Nah, kalau tipe B atau tercampur sebagian, ini terjadi karena tidal flow atau arus pasangnya itu lebih tinggi atau lebih besar daripada
river discharge-nya atau aliran sungai yang keluarnya. Jadi tidal flow-nya lebih besar daripada arus sungainya. Maka bentuknya seperti ini. Nah, saltinya masih kuat. Nah, saltinya besar di sini. Saltinya bisa sampai ke permukaan. Kalau WLG tadi kan saltinya di bagian bawah saja. Nah, kalau ini partial mix ini saltinya bisa sampai ke atas. Ini kita lihat di sini saja. Nah, ini kan terjadi karena large tidal input dan small river input. Dan terjadi percampuran antara salt water dengan fresh water, sehingga menghasilkan gradien salinitas vertikal. Ini yang termasuk ke dalam partially mixed estuary. Tipe berikutnya adalah atau tipe C, vertically homogeneous, atau ya secara vertikal dia sama, atau disebut juga sebagai well mixed estuary. Ini terjadi adanya dominasi angin di atas estuari ini. Nah, kita lihat ke gambar ini aja deh. Nah, dalam tipe well mixed estuary ini, jadi antara air laut dengan air dari daratannya itu seperti bersebelahan. Nah, seperti ya sekali lagi. Karena di sini ada pengaruh dari angin dan juga ada pengaruh dari gaya Coriolis. Jadi dalam well mixed estuary ini percampurannya itu menyamping ya. Begini nih percampurannya. Jadi kalau yang dua gambar tadi kan dari bawah ke atas. Sebenarnya juga dari bawah ke atas. Tapi karena adanya angin yang kuat di bagian sini atau di bagian sini. Jadi misalnya si river discharge itu kuat. Karena percampurannya menyamping ya akibatnya jadi seperti ini. Si percampurannya. Nah hampir homogenus antar wilayah-wilayahnya. Jadi kalau tadi kan bagian atasnya masih sebagian ada yang, masih ada yang fresh. Nah, sebagian lagi ininya salty. Nah, kalau vertical homogeneous ini, dia bagian-bagiannya hampir sama. Jadi ke bawahnya itu hampir sama semuanya. Nah, ini disebut sebagai vertical homogeneous. Ini dapat saja terjadi karena angin yang besar dan juga adanya gaya Coriolis. Atau paling gampang Anda lihat video keberapa ya yang ada tidal flow yang masuk ke dalam sungai, lalu dia ada seperti sirkulasi. Nah, itu video keberapa ya yang di kuliah pasang surut. Nah, mirip-mirip seperti itu. Jadi, si salt water itu belum bercampur dengan river. Nah, dia belum bercampur tapi ada gaya Coriolis, dia berbelok. Nah, akhirnya dia terjadilah stratifikasi secara homogenus. Lalu berikutnya ada estuari tipe D. Nah, estuari tipe D ini terjadi pada fjord. Fjord itu adalah ketika di muara sungainya terjadi cekungan atau ada ceruk di dalam muara sungainya. Jadi ceruk ini besar. Nah, tipe ini karena adanya ceruk di sini, akibatnya apa? Air asinnya tertahan di dalam fjordnya ini. Jadi yang atasnya tawar, yang bawahnya asin. Dan bisa menjadi ekstrim. Bayangkan dari 5% dalam dip yang segini tiba-tiba dia langsung jadi 33%. Karena bagian yang ini kan dia tidak bisa keluar, terperangkap. Sedangkan air laut ketika dia pasang dia masuk terus ke sini. Nah, itu tipe fjord. Berikutnya juga ada klasifikasi berdasarkan geomorfologinya. Jadi kalau tadi itu berdasarkan stratifikasi daripada air tawar dan air laut, ya secara oceanografi lah ya yang tadi itu, secara massa air lah ya. Nah, estuari juga bisa diklasifikasikan berdasarkan geomorfologinya. Yang pertama, dan ini adalah estuari yang sangat common, hampir sebagian besar estuari seperti ini, adalah tipe estuari drowned river valley, atau juga disebut sebagai coastal plain, atau biasa juga disebut sebagai estuari yang memiliki delta. Dan tipe estuari ini sangat umum terjadi, most common ini ya, sangat umum terjadi. Singkatnya ya, delta itu karena ada sedimen yang datang dari atas, dari das, dari daratan, ada pasang yang datang. Kedua gaya tadi, gaya oleh arus sungai dan gaya oleh pasang, sama-sama kuat, akhirnya menumpuk, sehingga terbentuklah delta.
Selanjutnya adalah tipe estuari yang memiliki bar. Nah, bisa diasumsikan seperti tanggul gitu. Nah, di dalam tipe ini, coastal plain bar belt ini, atau estuari yang memiliki bar, itu ada yang disebut dengan spit. Ini terbentuk karena adanya longsor current. Jadi longsor current atau arus yang menyusur pantai itu kan, dia membawa sedimen dari bagian sininya. Nah, sedimen terbawa ke sini, lalu ada arus dari sungai. Nah, akibatnya gimana? Pasti Anda juga tahu kan? Nah, akibatnya sand spit ini atau ada bagian sedimen yang menumpuk di bagian ini. Nah, ini terjadi jika angin sangat mendominasi. Jelaslah sangat mendominasi karena longsor current ini juga selain oleh karena gelombang yang pecah, juga digerakkan oleh angin. Dan juga estuari ini relatif dangkal, kurang dari 2 meter. Sand spit ini, ya, atau bar belt ini, terbentuk di mulut estuari. Berikutnya ada lagi tipe estuari tektonik. Nah, kalau estuari ini terjadi kalau ada gempa. Akibatnya dia runtuh, down, jatuh si estuarinya itu. Atau bagian depan dari estuarinya itu. Jadi simpelnya ya, tipe tektonik ini adalah estuari yang biasa, tetapi karena adanya aktivitas tektonik, adanya gempa lah ya, si estuari ini ya jadi runtuh, jatuh. Jadi estuari ini semakin dalam. Kalau semakin dalam, otomatis air pasang bisa menjadi semakin besar dominasinya. Begitupun juga sebaliknya, air dari arus, dari daratan bisa juga mendominasi. Karena basinnya atau mangkoknya dia menjadi lebih dalam dari keadaan yang biasa. Selanjutnya tipe estuari fjord. Nah, fjord itu kan seperti halnya apa yang pernah saya terangkan sebelumnya. Jadi kalau fjord itu ada bagian yang menghalangi di depannya itu. Nah, di sini bedanya dengan spit. Kalau spit itu kan lidah, jadi spit itu ke sini nih. Nah, kalau fjord dia di depannya, di depan daripada estuarinya. Dan ini bisa sampai kedalamannya di atas 100 meter. Dia terbentuk karena glasier, ya kan? Nah, kalau glasier ini berarti di daerah yang memiliki salju. Massa air di fjord ini itu bersifat anoksik. Anoksik itu kadar oksigennya rendah. Kalau di Indonesia memang tidak ada fjord ya. Di Norway atau di negara-negara 4 musim kebanyakan tentang fjordnya ini. Itu tadi adalah tipe-tipe estuari berdasarkan keadaan massa airnya dan juga keadaan morfologinya atau bentuk daripada estuarinya itu sendiri. Di dalam estuari biasanya akan terbentuk delta, makanya disebut tadi common, ya kan? Ya, delta ini kan terbentuk karena adanya pertemuan sedimen dari atas, dari daratan, dengan sedimen dari lautan. Nah, sekarang kita lihat apa itu delta. Nah, delta itu kalau dari satelit akan nampak seperti ini. Nah, ini delta di Kalimantan. Nah, ini delta-deltanya. Makanya ada streamnya kan. Nah, ada kanalnya. Sebelumnya kan saya sudah sebutkan ya, kalau dalam coastal itu ada stream, ada kanal. Nah, ini kanal-kanalnya itu. Selanjutnya kita lihat apa itu delta dan juga jenis-jenis dari delta itu seperti apa. Nah, delta adalah suatu bentuk yang menjorok keluar dari garis pantai seperti huruf D. Terbentuk saat sungai masuk ke laut. Dengan banyaknya suplai sedimen yang di bawah air sungai lebih cepat dibandingkan proses pendistribusian oleh proses-proses di pantai. Di video 25 ya, itu kan sedikit diterangkan tentang bagaimana terbentuknya delta. Nanti juga di video berikutnya, di video yang terakhir akan ada ilustrasi bagaimana terbentuknya delta. Nah, ini adalah definisi dari delta. Kenapa disebut delta? Karena dia berbentuk seperti huruf D. Coba kita lihat. Ya, mirip-mirip huruf D lah ya. Makanya disebut delta gitu. Lalu kemudian, nah, proses yang mempengaruhi pembentukan delta itu karena adanya iklim, ya pastilah karena iklim. Kalau iklim itu pasti mempengaruhi hujan. Hujan akan mempengaruhi debit sungai.
Sisanya ini baca aja sendiri ya, nggak usah saya diktekan lagi. Lalu setelah iklim dan debit sungai, delta itu juga terbentuk karena adanya produk sedimen. Jadi apa itu jenis sedimennya akan menyebabkan terjadinya perbedaan dari bentuk delta. Lalu ada energi gelombang, jelaslah kalau gelombangnya besar, maka deltanya tidak akan terbentuk. Makanya di daerah selatan, selatan Jawa atau barat Sumatera, itu jarang sekali dan bahkan bisa dikategorikan tidak ada delta. Karena begitu sedimen mau terbentuk, dia sudah dipecahkan oleh gelombang, dia sudah dihantam oleh gelombang. Berbeda dengan di kawasan Kalimantan. Kalau Kalimantan kan berhadapannya dengan Laut Jawa, energi gelombangnya tidak sebesar di daerah selatan. Lalu kemudian oleh karena proses pasang surut. Nah, kalau pasang surut ini adalah tipe-tipe wave dominated. Nah, ini seperti di Bangladesh, di Australia, mungkin di kita tidak sekuat di dua negara ini pasang surutnya. Ada juga dipengaruhi oleh arus pantai, ya longsor current itu ya. Berikutnya, delta itu dipengaruhi juga oleh kelerengan paparan benua yang continental shelf itu tuh. Jadi kelerengan paparan benua sangat berperan dalam menentukan pola perpindahan delta yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Yalah kalau dia curam, tentu deltanya tidak akan cepat dibandingkan dia landai. Kalau landai ya logika sederhananya pasti sedimennya lebih menumpuk kan dibandingkan kalau curam. Kalau curam dia turun terus di sedimen dari daratannya. Jadi penyuplai sedimen itu dari daratan ya. Kalau dari lautan itu dia hanya menyuplai sedikit dibandingkan dengan dari daratan. Makanya di sedimentologi saya harapkan Anda belajar DAS, daerah aliran sungai. Jadi antara cuaca, meteorologi, oceanografi dengan sedimen itu sebenarnya satu kesatuan di dalam membentuk morfologi pantai. Berikutnya, delta juga dipengaruhi oleh bentuk cekungan penerima dan juga proses tektoniknya. Ya, tektoniknya itu oleh karena gempanya itu tadi. Jadi proses tektonik itu yang tadi saya terangkan tuh. Jadi kalau ada gempa di daerah muaranya, dia amblas, nah bisa mempengaruhi tipe-tipe atau bentuk-bentuk delta. Oh ini dulu. Nah ini adalah syarat-syarat terbentuknya delta. Jadi delta itu terbentuk jika arus sungai pada bagian muara mempunyai kecepatan yang minimum. Nah, kalau kecepatannya kecil, ya, maka dia akan cepat terbentuknya delta. Kenapa minimum terbentuk delta? Ya kalau maksimum si sedimennya akan terbawa terus dong ke lautan. Kalau kecil, ya, kalau arusnya kecil, pasangnya naik, pasti dia akan berkumpul di tengah. Air pasang itu nggak mungkin naik ke atas, ya kan? Pasang dari laut itu nggak mungkin ke atas, tapi arus sungai pasti dia turun ke bawah. Yang kedua, oleh karena jumlah bahan yang di bawah sungai sebagai hasil erosi cukup banyak. Jadi intinya delta itu terbentuk oleh hasil erosi. Ini kalau Anda tidak diajarkan tentang das mungkin agak sedikit bingung ya. Jadi das itu kan ibaratnya mangkok. Jadi kalau di bagian daratannya itu tidak terjadi erosi, maka ya sedimennya juga akan sedikit terbawanya. Kalau di bagian atasnya atau di pegunungannya itu masih banyak pepohonannya, ya tentu sedimennya juga akan sedikit terbawanya. Jadi delta itu akan dipengaruhi juga oleh keadaan daripada tutupan atau kanopi dari daerah aliran sungai. Dan delta akan cepat terbentuk, ya, akan gampang terbentuk pada laut dengan muara sungai cukup tenang. Ya, kalau energi gelombangnya tidak ada atau kecil, ya tentu delta akan cepat terjadi. Lalu pantainya relatif landai. Ya kalau curam ya turun terus sedimennya. Bahan-bahan hasil sedimentasi tidak terganggu oleh aktivitas air laut. Dan juga tidak ada gangguan tektonik. Ini sebenarnya sama dengan apa yang saya terangkan sebelumnya itu, di slide-slide sebelumnya ya. Berikutnya, nah ini adalah bagian-bagian dari delta. Bagian-bagian dari delta dibagi menjadi 3, jadi delta plane, delta front, dan pro-delta. Kalau delta plane itu adalah bagian dari delta yang masih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor daratan. Kalau delta front, ya ini adalah transisi antara faktor daratan dengan faktor lautan. Ada yang disebut pro-delta.
Kalau pro delta ini ya didominasi oleh marine proses, oleh kegiatan daripada lautan. Tiap-tiap dari bagian ini juga, dari 3 bagian ini ya maksudnya, dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lain. Jadi ada bagian aluvial, ini berarti aluvial itu hubungannya dengan sedimen ya. Lalu ada bagian depan atau bagian kepala yang menyebarnya. Lalu ada bagian dari delta-deltanya ini, nah delta plane. Ya ini Anda bisa baca saja tiap-tiap satuannya itu apa. Karena yang paling penting itu adalah prosesnya, bagaimana itu terbentuk delta, dan apa pengaruhnya terhadap lautan. Itu sebenarnya yang paling penting dari bagaimana kita mempelajari delta. Itu harusnya ada mata kuliah tersendiri, ya estuari mata kuliahnya. Dulu itu saya dapat mata kuliah dinamika estuari. Ya ini harusnya diterangkan lagi lebih dalam. Selanjutnya kita lihat lagi mengenai morfologi pantai delta. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, delta juga masih dikategorikan sebagai pantai ya. Nah, di dalam pembentukan delta itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah deposition, wave, dan tide. Deposition itu bisa juga diartikan sebagai pengendapan. Nah, biasanya untuk delta ini, pengendapan ini dipengaruhi atau didominasi ya oleh adanya arus dari sungai. Arus sungai itu kan membawa sedimen dari suatu das. Jadi sedimen itu turun, akhirnya dia menumpuk di estuari. Lama-kelamaan terbentuklah delta. Selain oleh karena deposition, yang mana deposition ini disebabkan oleh arus sungai, morfologi delta itu dipengaruhi juga oleh gelombang. Ya tentu karena ada di pesisir atau ada di pantai, maka tentu ada gelombang di sana. Begitu juga dengan pesisir yang memiliki sifat tide dominated atau didominasi oleh pasang surut. Ya kalau pasangnya tinggi, pasangnya besar, ya dia akan membawa sedimen ke muara tentu lebih besar. Kalau pasangnya rendah, pasti kebalikannya. Nah 3 hal inilah yang membantu terbentuknya morfologi dari delta. Dari 3 hal ini, maka ada yang disebut atau ada istilah yang disebut dengan triangle of delta. Maksudnya itu segitiga pembentukan dari delta. Jadi ada yang didominasi oleh sungai, ada yang oleh gelombang, ada yang oleh pasang surut. Tiap-tiap delta bentuknya itu tergantung daripada apa yang mempengaruhi di sana atau gaya apa yang mempengaruhi di sana. Apakah arus, apakah pasut, apakah gelombang. Dan ini adalah contoh-contoh daripada deltanya itu sendiri. Nah kalau di Indonesia, Kapuas itu river dan juga wave. Artinya delta lebih banyak terbentuk oleh karena supply sedimen daripada daratan. Begitupun juga di Mahakam. Ya Mahakam sama Kapuas itu kan di Kalimantan ya. Delta yang terbentuk oleh karena sungai itu biasanya lebih luas dan lebih besar dibandingkan dengan delta-delta yang terbentuk pada pesisir yang didominasi oleh gelombang dan juga oleh pasang surut. Pastilah kalau gelombangnya mendominasi di pesisir tersebut atau pasang surutnya mendominasi pesisir tersebut, ya suplai sedimennya tidak sekuat daripada ketika suplai sedimen oleh sungai. Karena kan sedimen itu berasal dari daratan. Sebagian besar sedimen di pantai itu datang dari daratan. Nah, bagaimana pembentukan delta? Kita saksikan saja video nomor 27 ini. Video ini juga sekaligus mengakhiri pertemuan kita di materi pesisir dan pantai.